Selamat datang di catatan angka. Yuk belajar bareng dan catat semua angka pentingnya. Kali ini kita akan membahas latihan soal video sebelumnya, yaitu matematika bisnis dengan materi fungsi linier. Mari langsung saja kita ke pembahasannya. Soal 1. Sebuah stasiun radio lokal telah diberi hak eksklusif untuk mempromosikan konser di arena sipil kota yang dapat menampung 30.000 orang. Komisi untuk stasiun radio adalah $5.000 ditambah $2,50 untuk setiap tiket yang terjual. Pertanyaan A, tentukan fungsi C sama dengan Fn di mana C itu adalah komisi yang dibayarkan kepada stasiun radio. Dinyatakan dalam dolar, dan N itu adalah jumlah tiket yang terjual. Oke, B, tentukan restricted domain dan range pada fungsi ini. C, sketsalah fungsinya. Oke, untuk pertanyaan A, kita disuruh menentukan fungsi C sama dengan Fn, di mana tadi N itu adalah jumlah tiket yang terjual. Berarti 2,50 tadi itu adalah jumlah tiket, setiap tiket yang terjual, dan yang 5.000 ini adalah komisi untuk stasiun radionya. Berarti fungsinya itu adalah C sama dengan Fn sama dengan 5.000 ditambah 2,50N. Oke, ini fungsinya ya. Yang B ditanya adalah restricted domain dan range. Restricted domain itu adalah 0 lebih kecil dari sama dengan N lebih kecil dari sama dengan 30.000. 30.000 didapat dari nih ya. Katanya konser di arena sipil kota yang dapat menyatakan yang dapat menampung 30.000 orang. Berarti arena ini hanya dapat menampung 30.000 orang saja. Berarti batasannya adalah 0 lebih kecil dari N lebih kecil dari 30.000. Oke, untuk restricted range-nya adalah ketika N sama dengan 0 dan ketika N sama dengan 30.000 gitu ya. Jadi N sama dengan 0, berarti F0 sama dengan 5.000 ditambah 2,50 kali 0. Hasilnya adalah 5.000. Kita letakin di sini. Tapi ketika N 30.000 adalah tinggal masukin F 30.000 sama dengan 5.000 ditambah 2,50 kita kali dengan 30.000. Hasilnya adalah 80.000. Jadi restricted range-nya adalah 5.000 lebih kecil dari Fn ataupun lebih kecil dari C ya. Lebih kecil dari 80.000. Tuh. Nah, yang C kita diminta sketsa fungsinya. Pertama itu adalah kita cari dulu intercept-nya. Intercept untuk N dan C. Ketika N sama dengan 0, maka C-nya adalah 5.000. Nih, Fn ya, ini Fn. Oh, kita udah ada nih buat di sini. Berarti ketika N-nya itu 0, C-nya adalah 5.000. Tapi ketika C-nya 0, N-nya berapa? Kita cari 5.000 ditambah 2,50 N sama dengan 0. 2,50N sama dengan minus 5.000. 5.000-nya pindah ruas jadi minus 5.000. N sama dengan minus 5.000 kita bagi dengan 2,50. Hasilnya adalah minus 2.000. Jadi kita mempunyai titik 0,50 dan minus 2. 0,5000 dan minus 2.000,0. Ini titiknya 0,5000 dan minus 2.000,0. Tarik garis. Oke, pertanyaan 1 clear, lanjut ke pertanyaan 2. Sebuah perusahaan memperkirakan bahwa jumlah unit yang terjual setiap tahun merupakan fungsi dari pengeluaran iklan, radio, dan TV. Fungsi spesifiknya adalah Z sama dengan F X Y sama dengan 20.000X ditambah 40.000Y minus 20X kuadrat minus 30Y kuadrat minus 10XY. Di mana Z adalah jumlah unit yang terjual setiap tahunnya, X adalah jumlah yang dibelanjakan untuk iklan TV, dan Y adalah jumlah yang dibelanjakan untuk iklan radio.
Pertanyaan, tentukan perkiraan penjualan tahunan jika $50.000 dibelanjakan untuk iklan TV dan $20.000 dibelanjakan untuk iklan radio, di mana keduanya berarti TV dan radio itu dalam ribuan dolar. Oke. Pertanyaannya tadi adalah tentukan perkiraan penjualan X sama dengan $50.000 untuk TV dan Y sama dengan $20.000 untuk radio. Tadi kan katanya untuk TV dan radio itu keduanya dalam ribuan dolar, berarti ribunya ini tidak usah kita ikutin lagi, jadi tinggal X sama dengan 50 dan Y sama dengan 20, di mana 50 dan 20 ini udah mewakili dalam ribuan dolar. Berarti kita tinggal masukin aja Z sama dengan F X Y. Ini tadi pertanyaannya sama dengan 20.000 X ditambah 40.000 Y minus 20X kuadrat minus 30 Y kuadrat minus 10 XY. Jadi Z sama dengan F 50 dan 20. 50 itu untuk X dan 20 itu untuk Y. 20.000 kali 50 ditambah 40.000 kita kali 20 dikurangi 20 kali 50 kuadrat dikurangi 30 kali 20 kuadrat dikurangi 10 kali 50 kali 20 sama dengan 1 juta ditambah 800.000 dikurangi 50.000 dikurangi 12.000 dikurangi 10.000, hasilnya adalah 1.728.000. Itu ya. Oke, pertanyaan nomor 3. Nih. Fungsi penawaran menunjukkan jumlah unit suatu komoditas yang bersedia dibayar oleh konsumen. Fungsi berikut ini merupakan fungsi penawaran atau supply, di mana QS sama dengan 0,5 P kuadrat dikurang 200. Di mana P itu adalah price atau harga dan QS adalah kuantitas yang ditawarkan. Pertanyaan A, apa jenis fungsi ini? Jadi yang maksudnya adalah fungsi ini termasuk jenis apa gitu ya. Yang B, berapa jumlah yang akan ditawarkan jika harga pasarnya atau price-nya itu adalah $30 dan $50. Dan C, berapa harga yang menyebabkan 0 unit dibawa ke pasar. Jadi, berapa sih harga yang menyebabkan si QS ini nanti atau si kuantitinya atau barang yang kita bawa ke pasar itu ada berapa unit, 0 unit gitu. Oke. Ya, nomor 3. Tadi pertanyaan pertama adalah jenis fungsi tersebut adalah fungsi apa? Jenis fungsi ini termasuk fungsi kuadrat karena QS-nya adalah 0,5 P kuadrat. Jadi ini termasuk jenis kuadrat. Yang B, jumlah QS jika P sama dengan 0 dan P sama dengan 50 itu berapa gitu ya. Jadi ini persamaannya QS sama dengan 0,5 P kuadrat minus 200. Kita tinggal masukin aja si P-nya tadi P30 dan P 50 ke persamaan ini. Ketemulah hasilnya untuk QS yang price-nya 30 itu adalah 250 dan quantity untuk price-nya ketika price-nya 50 itu adalah 1050. Jadi sesuai ya sama rumus supply, di mana ketika harganya makin naik maka kuantitas yang dibawakan makin banyak. Barang yang dibawa ke pasar nanti akan semakin banyak. Gini. Ketika harganya 30, kuantitas yang dibawa itu adalah 250. Tapi ketika harganya 50, kuantitas atau barang yang kita bawa ke pasar itu adalah 1050. Jadi makin banyak ya. Ketika harga tinggi, maka kuantitas akan lebih banyak. Tapi kalau demand, ya, kalau demand itu adalah ketika harganya naik, maka kuantitas yang dibawa itu akan turun. Ya, demand ini kan dari sisi kita sebagai pembeli, tapi kalau supply dari sisi si penjual. Kalau demand kan dari sisi pembeli, ketika harga naik pasti kita akan beli barangnya semakin dikit dong. Tapi kalau misalnya si supply ini dari sisi penjual, ketika harga naik, ya pasti dia akan lebih banyak bawa barang ke pasar kan, biar lebih banyak untung gitulah.
Gitu ya. Jadi ketika price-nya 30, kuantitinya atau barang yang dibawa ke pasar itu adalah 250. Ketika harganya 50, barang yang dibawa ke pasar itu adalah 1050 barang atau unit. Nah, pertanyaan C, berapa harga jika kuantiti yang dibawa ke pasar itu 0? Ketika harga berapa gitu? Jadi, QS sama dengan 0,5P kuadrat dikurangi 200 sama dengan 0. 0,5P kuadrat sama dengan 200. Ini pindah ruas ya, minus 200, pindah ruas ke kanan jadi 200. P kuadrat sama dengan 200 bagi 0,5. P kuadrat sama dengan 400. P sama dengan akar 400. Nih, kuadratnya kita jadi pindahkan dulu jadi akar. P sama dengan akar 400 adalah 20. Jadi ketika harga 20 dolar ya, 20 dolar, kita bawa barang ke pasar itu 0. Artinya kita nggak bawa barang apa-apa ketika harganya 20. Tuh. Baiklah teman-teman semuanya. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa nonton video sebelumnya dan video selanjutnya. Terima kasih.